wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di Sasmita Jaya TV. Bersama saya Olivia Claresta yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 25 Januari 2026. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Stikes Widya Dharma Husada Tangerang menyelenggarakan wisuda periode 20 tahun 2026. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pamulang mengadakan workshop strategis. Teknik Informatika S2 Universitas Pamulang menggelar seminar nasional membahas sinergi AI, IoT, dan Cyber Physical System untuk pendidikan masa depan. Program studi S1 Hukum Universitas Pamulang Kampus Serang menggelar Umpam Law Fast Volume 2 2025. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada Tangerang kembali menyelenggarakan prosesi wisuda periode ke-20. Kegiatan wisuda berlangsung hikmat di Auditorium Darsono Universitas Pamulang, Kampus Victor pada Minggu 11 Januari 2026. Diikuti oleh 700 wisudawan dari program studi S1 Keperawatan dan S1 Farmasi Klinis dan Komunitas. Prosesi wisuda diikuti oleh 495 lulusan program studi S1 Keperawatan dan 205 lulusan program studi S1 FKK dengan mengusung tema Dari Kebiasaan Kecil ke Dampak Besar, Menemani Sehat, Menguatkan Hidup. Wisuda ini menjadi momentum penting bagi Stikes Widya Dharma Husada dalam menegaskan komitmen mencetak tenaga kesehatan yang profesional, beretika, dan berdampak bagi masyarakat. Rangkaian acara diawali dengan prosesi masuk senat Stikes Widya Dharma Husada, diiringi paduan suara, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Stikes. Sidang terbuka senat secara resmi dibuka oleh Ketua Stikes Widya Dharma Husada Tangerang, Nurse Riris Andrianti, Skep, MKep, PhD. Laporan pelaksanaan wisuda disampaikan oleh Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, diikuti pembacaan surat keputusan lulusan serta pelantikan wisudawan. Pada kesempatan ini juga diberikan penghargaan kepada wisudawan terbaik sebagai bentuk apresiasi atas prestasi akademik. Sambutan disampaikan oleh Ketua Stikes Widya Dharma Husada, Ketua Yayasan Widya Dharma Husada, Dr. Safitri Rahayu Mars, serta Kepala LE-Dikti Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, Dr. Lukman. Rangkaian acara dilengkapi dengan pengucapan janji alumni, kesan dan pesan wisudawan, serta persembahan seni dari mahasiswa. Kegiatan ditutup dengan penutupan sidang terbuka senat dan prosesi keluar senat menandai berakhirnya seluruh rangkaian wisuda. Melalui kegiatan ini, Stikes Widya Dharma Husada Tangerang berharap para lulusan mampu mengabdikan ilmunya secara profesional dan berkontribusi nyata bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Tio Sedewo Marcuki dan Yuda melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pamulang menyelenggarakan workshop strategis bertajuk Optimalisasi Manajemen Penerbitan dan Infrastruktur Server pada Open Journal System versi 3.3 sebagai upaya memperkuat ekosistem riset dan publikasi ilmiah di awal tahun 2026. Kegiatan dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 19 hingga 20 Januari 2026 di ruang telekonferensi lantai 11 Gedung C Kampus 2 Universitas Pamulang. Acara dibuka dengan laporan dari Ketua LPPM, Dr. Susanto melaporkan bahwa kegiatan ini diikuti oleh seluruh pengelola jurnal di lingkungan universitas guna menyelaraskan persepsi mengenai standarisasi teknis OJS 3.3. Wakil Rektor 4, Profesor Dr. Oksidel Fayanto, secara resmi membuka acara tersebut. Dalam arahannya, beliau menekankan bahwa kualitas jurnal bukan hanya dilihat dari substansi tulisan, tapi juga dari profesionalisme manajemen platform. Kehadiran Wakil Rektor 2, Dr. M. Wildan dan Kepala LPSDM Sukiarto SEMM mempertegas bahwa dukungan finansial dan pengembangan kompetensi SDM adalah pilar utama dalam mendukung transformasi digital ini. Kegiatan ini menjadi tonggak penting bagi universitas,
dalam meningkatkan standar jurnal menuju rekognisi internasional. Pada sesi pertama, Dr. Andri Pranolo memaparkan bahwa transisi ke OJS 3.3 bukan sekedar pembaruan tampilan, melainkan peningkatan efisiensi kerja editorial. Sesi kedua, Fuad Saifuddin membedah alur kerja atau workflow yang lebih fleksibel pada versi 3.3 dibandingkan versi sebelumnya. Sesi ketiga, Tri Andi menjelaskan bahwa servers yang tangguh adalah fondasi dari reputasi jurnal. Workshop yang dipandu oleh Jamaluddin, SEI, MEC, Dev ini diakhiri dengan sesi tanya-jawab interaktif. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pengelola jurnal di universitas memiliki standar yang seragam dalam mengoperasikan OJS 3.3 sehingga target peningkatan akreditasi SINTA dan indeksasi internasional dapat tercapai di tahun 2026. Tio Sodewo dan Marjuki melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Teknik Informatika S2 Universitas Pamulang menggelar seminar nasional membahas sinergi AI, IoT, dan Cyber Physical System untuk pendidikan masa depan. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Program Studi Teknik Informatika Strata 2 Universitas Pamulang di bawah naungan Yayasan Sasmita Jaya kembali menyelenggarakan webinar Seminar Nasional ke-5. Seminar diselenggarakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting pada Kamis 22 Januari 2026. Kegiatan ini mengusung tema besar kecerdasan artificial, sains data dan pendidikan masa depan, sinergi Internet of Things, kecerdasan artificial, dan cyber physical system untuk mewujudkan ekosistem cerdas di era digital. Acara dimulai dengan laporan panitia Seminar Nasional ke-5 disampaikan oleh Dr. Insinyur Agung Budi Susanto selaku perwakilan panitia dari Program Studi Teknik Informatika S2 Universitas Pamulang. Dalam laporannya, beliau menyampaikan tujuan pelaksanaan seminar, tema yang diangkat, serta harapan agar kegiatan ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi di Indonesia. Seminar secara resmi dibuka oleh Rektor Universitas Pamulang, Dr. Enur Zaman. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Pamulang menegaskan bahwa integrasi antara kecerdasan artifisial, IoT, dan cyber physical system merupakan kebutuhan strategis dalam mendukung transformasi pendidikan tinggi, industri, serta layanan publik di era digital. Sesi Keynote Speak disampaikan oleh Dr. Saiful Anwar selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Pamulang. Dalam paparannya, beliau membahas secara komprehensif tentang yang pertama, perubahan paradigma pendidikan tinggi di era kecerdasan artifisial. Yang kedua, peran program pasca sarjana dalam mencetak lulusan yang adaptif terhadap teknologi digital. Yang ketiga, pentingnya integrasi AI dan sains data dalam pembelajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Yang keempat, strategi penguatan riset terapan dan kolaborasi lintas disiplin. Narasumber pertama, Profesor Dr. Insinyur Jazi Eko Istianto dari Universitas Gajah Mada memaparkan materi terkait fondasi teoritis dan perkembangan artificial intelligence serta cyber physical system. Pada sesi pemaparan yang kedua, Dr. Edi Kurniawan yang berasal dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, fokus materi diarahkan pada peran sains data dan kebijakan riset nasional dalam mendukung inovasi teknologi. Lalu sesi pemaparan oleh narasumber ketiga, Insinyur Arifin Trianto, MT PhD Candidate, yang juga dosen Universitas Pamulang. Materi beliau difokuskan pada pengembangan dan implementasi sistem cerdas di lingkungan akademik dan lokal. Seluruh sesi presentasi dan diskusi dipandu oleh Dr. Taswanda Taryo. Diskusi berlangsung aktif dan interaktif, mencerminkan tingginya minat peserta terhadap pengembangan teknologi kecerdasan artifisial dan sistem cerdas. Melalui seminar ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara akademisi, peneliti, dan praktisi dalam mewujudkan ekosistem cerdas yang berkelanjutan di era digital. Tio Sedewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Universitas Pamulang Kampus Serang kembali menggelar ajang bergengsi, event tahunan yang diselenggarakan oleh program studi S1 Hukum Unpam Kampus Serang, yaitu Unpam Law Fest Volume 2 2025. Kompetisi yang berlangsung selama 3 hari pada tanggal 27 hingga 29 November 2025 ini merupakan sebuah kompetisi nasional yang mempertandingkan kemampuan akademik dan intelektual mahasiswa hukum se-Indonesia. Ajang ini menampilkan 3 kategori lomba utama, yaitu debat nasional, esai nasional, dan orasi ilmiah. Pembina panitia Unpam Law Fest 2025, Mudawaroh SHMH, menyampaikan bahwa event ini bertujuan mengasah kemampuan berpikir kritis, berargumentasi, dan menulis ilmiah para calon sarjana hukum. Melalui ketiga kategori lomba ini, kami ingin melahirkan generasi hukum yang tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga mampu mengkomunikasikan gagasan hukum dengan baik, ujarnya. Kompetisi debat nasional mengusung tema Reformasi Hukum Menuju Indonesia Emas 2045. Para peserta dari berbagai universitas terkemuka se-Indonesia tampil memukau dengan argumen-argumen tajam seputar transformasi sistem hukum menghadapi perkembangan zaman. Sementara itu, kategori esai nasional mengangkat topik modernisasi daerah pesisir bagi masyarakat berdampak. Puluhan karya tulis ilmiah dari mahasiswa hukum seluruh Indonesia dinilai berdasarkan originalitas, kedalaman analisis, dan relevansi dengan perkembangan hukum terkini.
Kategori orasi ilmiah bertema modernisasi daerah pesisir bagi masyarakat terdampak menjadi panggung bagi para peserta untuk menyampaikan visi dan misi mereka sebagai generasi penerus bangsa di bidang hukum. Ketua Program Studi Hukum Universitas Pamulang Kampus Serang, Bima Guntara, SHMH, menegaskan komitmen kampus dalam mencetak lulusan hukum yang berkualitas. Unpam Law Fest bukan sekedar kompetisi, tetapi wadah pembelajaran dan networking bagi mahasiswa hukum nasional. Kami berharap event ini dapat berkontribusi dalam memajukan pendidikan hukum di Indonesia. Kompetisi yang terselenggara pada bulan November ini diikuti oleh lebih dari 100 peserta dari 20 universitas se-Indonesia. Para pemenang akan mendapatkan trofi, sertifikat, dan hadiah uang pembinaan dengan total nilai jutaan rupiah. Unpam Law Fest 2025 ditutup dengan pengumuman pemenang dan komitmen untuk terus mengembangkan event serupa di tahun mendatang, menjadikannya sebagai agenda rutin dalam kalender akademik nasional di bidang hukum. Tio Sedewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Siswa SMK Sasmita Jaya 1 dan 2 melakukan kegiatan kunjungan ke Universitas Pamulang. Tetaplah bersama kami. Nah, di Unpam, biaya kuliah 200.000 per angsuran. Kalian bisa pilih 39 program studi yang kalian suka. Tentunya terakreditasi. Jadi, jangan ragu buat daftar di Unpam ya. Kita lagi grand opening webstore cabang ketiga SMK Sasmita Jaya. Sebentar, kakaknya udah tahu belum kalau Unpam resmi meluncurkan portal 1 Unpam? Belum tahu. Kakaknya? Belum. Kakaknya? Belum. Oh, belum. Terima kasih ya kak. Kakaknya udah tahu belum kalau Unpam resmi meluncurkan portal 1 Unpam? Ya, sudah tahu. Kakaknya sudah coba? Sudah. Menurut kakak dengan satu akses gitu gimana sih kak? Lebih gampang sih, Kak. Jadi bikin akses kita tuh lebih mudah juga. Jadi nggak perlu masukin kata sandi yang sama di berbeda akun kayak Mentari, My Unpam, kayak gitu. Jadi sangat memudahkan ya kak ya? Oke, terima kasih. Halo Sobat Unpam, nah buat kalian yang belum tahu, Unpam resmi meluncurkan portal 1 Unpam, inovasi digital yang menyatukan semua sistem kampus dalam satu akses.
Nah, di sana kalian bisa mengakses Mentari, My Unpam, Sispema, Siskerma, My LSP, dan juga My LSB yang dapat diakses melalui 1.unpam.ac.id. Jadi, buruan dicoba portal 1Unpamnya ya. Kuliah di hari Kamis aja? Tentu ada dong. Buat kalian yang ingin kuliah di hari Kamis aja, bisa ambil regular check Kamis. Nah, metode pembelajarannya blended learning, yaitu e-learning dan juga tatap muka di hari Kamis. Selamat datang di Universitas Pamulang. Kampusnya keren, biayanya cuma 200.000 per angsuran. Gak ada biaya gedung, tapi fasilitasnya top loh. Kelasnya juga ber-AC dan suasananya pastinya nyaman banget buat belajar. Pastinya udah terakreditasi dong. Selamat daftar. Ayo, ayo. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Siswa SMK Sasmita Jaya 1 dan SMK Sasmita Jaya 2 mengikuti kegiatan Goes to Campus di Universitas Pamulang. Para siswa melakukan kampus tour dan berbagai kegiatan tematik. Kegiatan berlangsung pada Senin 19 Januari 2026 di Kampus 2 Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. Kunjungan ini dilaksanakan sebagai bentuk ketertarikan sekolah dan siswa terhadap Universitas Pamulang yang dinilai memiliki konsep pendidikan tinggi yang terjangkau, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan lulusan SMK. Bagi siswa SMK Sasmita Jaya, Universitas Pamulang dipandang sebagai perguruan tinggi yang memberikan peluang nyata untuk melanjutkan pendidikan tanpa meninggalkan realitas sosial dan ekonomi siswa. Hal ini menjadi alasan utama pihak sekolah memilih Universitas Pamulang sebagai tujuan kunjungan edukatif agar siswa dapat melihat langsung lingkungan kampus, fasilitas, serta sistem perkuliahan yang akan mereka hadapi di masa depan. Kegiatan diawali dengan foto bersama di Taman Mairokocho, kemudian dilanjutkan dengan kampus tour, di mana para siswa mengunjungi berbagai fasilitas penunjang akademik seperti ruang telekonferensi, peradilan semu, dan perpustakaan. Melalui kunjungan ini, siswa mendapatkan gambaran langsung mengenai suasana perkuliahan dan sarana-prasarana kampus yang mendukung proses belajar mengajar. Ketertarikan siswa semakin kuat ketika memasuki sesi campus live, di mana mereka mengikuti berbagai kegiatan tematik, seperti konsultasi minat dan bakat, pendalaman bahasa Inggris, uji coba pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, pelatihan konten kreator dan fotografi, pelatihan penulisan CV dan teknik wawancara kerja, serta pengenalan wirausaha dan program inkubator bisnis. Kegiatan ini dinilai relevan dengan karakter siswa SMK yang membutuhkan kesiapan akademik sekaligus keterampilan praktis. Selain itu, siswa juga mendapatkan pengenalan langsung berbagai program studi di Universitas Pamulang. Melalui sesi ini, siswa memperoleh gambaran mengenai sistem perkuliahan, aktivitas akademik selama 8 semester, serta prospek studi dan karir setelah lulus. Melalui kunjungan ini, SMK Sasmita Jaya 1 dan 2 berharap siswa SMK termotivasi untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Sementara itu, Universitas Pamulang menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis dalam membangun ekosistem pendidikan yang terintegrasi dan berkelanjutan, khususnya bagi lulusan SMK yang ingin meningkatkan kompetensi dan daya saing di masa depan. Tio Sedewo dan Dava melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Program Pasca Sarjana Universitas Pamulang kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas akademik dan wawasan global Civitas Akademika melalui penyelenggaraan Guest Lecture Internasional. Kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu 6 Desember 2025 di ruang serbaguna Gedung B Kampus 2 Universitas Pamulang, diikuti oleh dosen, mahasiswa pasca sarjana, serta peserta dari berbagai latar belakang keilmuan.
Kegiatan guest lecture ini bertujuan untuk memperluas pemahaman peserta mengenai perkembangan terkini kecerdasan buatan atau AI, serta penerapannya dalam bidang material science dan material design, khususnya melalui pendekatan nanoinformatics yang menjadi salah satu teknologi kunci dalam pengembangan material masa depan. Acara ini menghadirkan dua narasumber yang memiliki reputasi dan keahlian tinggi di bidangnya. Pembicara pertama yaitu Asosiat Profesor Dr. Jagades Surya Prakash memaparkan materi mengenai peran strategis AI dalam riset dan pengembangan material. Selanjutnya, pembicara kedua Profesor Murni Handayani PhD menyampaikan materi terkait implementasi AI dalam material design serta tantangan dan peluang riset multidisipliner di era digital. Kegiatan guest lecture ini berlangsung secara interaktif. Setelah sesi pemaparan materi, acara dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang mendapatkan antusiasme tinggi dari para peserta. Berbagai pertanyaan diajukan terkait implementasi AI dalam riset material, peluang kolaborasi penelitian, serta prospek pengembangan nanoinformatics di masa depan. Diskusi ini menjadi wadah pertukaran gagasan yang konstruktif antara narasumber dan peserta. Sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi aktif peserta, program Pasca Sarjana Universitas Pamulang memberikan Certificate of Participation kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini. Dengan terselenggaranya guest lecture ini, Universitas Pamulang menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan kegiatan akademik yang berkualitas, relevan, dan berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi masa depan, khususnya dalam bidang Artificial Intelligence dan Material Science. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Pemirsa, informasi mengenai program Pasca Sarjana Universitas Pamulang menyelenggarakan guest lecture internasional tadi mengakhiri pertemuan kali ini. Saya Olivia Claresta mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.